Guys, welcome back with me, Chandrina. So, perjalanan kali ini aku mau kemana ya? Yap, bener banget. Aku sekarang lagi di Padang dan mau kemana ya? Yuk dengerin video satu ini. Terhormat, selamat datang di Balikpapan. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Yap, bener banget. Aku ke Balikpapan, which is Kalimantan Timur. Dan kira-kira aku ngapain ya di sini? BTW aku salvok banget loh sama monitor yang bisa ngukur suhu tubuh secara otomatis gini loh, guys. And here we go, inilah perjalanan kita. Tunggu dulu guys, ini kayaknya aku udah sampai di hotel deh guys, sorry. Jadi ini hotel aku selama 4 hari ke depan. Dan aku juga gak sendirian loh guys perginya. Aku ada teman-teman baru, yeay, ketemu teman baru, seru banget, so happy. Dan di sini juga ada bapak, halo bapak. So yap, di sini kita langsung makan aja guys, karena yang lain udah pada makan. Dan kita juga pesawat paling terakhir gitu ya nyampenya. Nah lanjut, di sini kita langsung dikasih materi-materi umum tentang besok kita mau kemana, ada apa, bagaimana, dan harus apa aja nih siapin. Dan setelah itu kita ada kegiatan bonding guys, seru banget kan? Halo guys, so ini hari kedua aku di Balikpapan dan di sini kita mau kemana aja ya, so stay tune ya guys. Dan ini salah satu pemandangan dari kamar hotel aku keluar, seru banget kan guys. Dan ini kita dan roommate aku, halo Kak Ziza. Kak Ziza ini asal Sulawesi loh guys. Wah, akhirnya sampai juga guys. Perjalanan cukup panjang dan sampai di sini aku lihat-lihat colorful banget ya guys. Dan ini tuh di mana nih? Wah, kita udah di TPA Sampah Manggar. TPA itu kira-kira apa ya? Tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir? Ayo yang mana? So, TPA itu tempat pemrosesan akhir ya guys, bukan tempat pembuangan akhir. Diinget-inget ya guys. Tapi kalau dilihat-lihat nggak cocok nih jadi TPA. Cocok itu jadi tempat bermain anak-anak gitu. Dan sekarang kita mau di briefing dulu. BTW aku salvo banget deh guys. Barang-barang di sini tuh pada barang hasil reusable semua gitu. Nah, yuk guys, jangan mau kalah ya. Kali aja di rumah ada barang yang bisa di reusable. Nah lanjut guys, di sini kita lagi di briefing tentang keadaan yang di sini nih guys. Ada apa aja sih? Salah satunya hasil dari pemrosesan sampah tersebut menjadi gas metana loh. Nah gas metana di sini bisa digunakan untuk memasak loh guys. FYI dalam 3 tahun terakhir ini udah ada 4 RT dengan 200 kakak yang memakai gas metana ini loh guys. Nah tiap bulannya warga cuma diminta 10.000 per bulannya. Nah gimana guys, menarik banget kan? Pasti teman-teman semua pada kepo kan? Caranya gimana sih? Kok bisa dari sampah menjadi gas metana yang untuk memasak gitu loh? Keren banget nih. Nah ini salah satu buktinya kalau dari sampah bisa menjadi gas metana yang mana bisa untuk memasak guys. Nah emang sih gasnya atau apinya itu gak terlalu besar seperti gas LPG atau gas lainnya. Tapi ini lebih worth it loh guys, dan keren. Langsung aja pasti teman-teman udah gak sabar banget gimana sih prosesnya. Check it out. Nah ini kita mulai OTW ke tempat pemrosesannya. Dan di sebelah sana udah kelihatan kan sampah-sampahnya lagi diapain. Iya bener banget, itu namanya landfill guys. Jadi sampah-sampahnya itu ditumpuk, dipadatkan, dan ditimbun guys. Ditimbunnya pakai apa? Pakai tanah guys. Contohnya halaman yang satu ini guys, udah ditimbun pakai tanah. Kemudian pipa-pipanya ini disambung kembali guys. Nah kenapa sih harus ditutup lagi dengan tanah? Kenapa nggak dibiarin aja gitu? Karena dengan melakukan penutupan cover soil di sel-sel sampah yang sudah nonaktif akan berimbas positif terhadap kondisi lingkungan. Penutupan tersebut nantinya akan mampu mengurangi bau serta lalat yang banyak di lokasi TPA. Hal itu juga akan mempercepat proses pembusukan. Langsung aja kita balik ke proses pembuatan gas metana dari sampah-sampah ini. Timbunan sampah yang mengandung sampah organik inilah yang mengalami proses penguraian atau pembusukan secara anaerob dan akan menghasilkan gas yang disebut dengan metana atau CH4. Nah langsung aja kita ke proses selanjutnya, yaitu di ruang pamer Pasopati. So, di dalamnya ini ada miniatur dari pengolahan air sampah tersebut atau air limbah yang dinamakan air lindi. Dan kenapa sih dinamakan Pasopati? Karena pengolahannya ini menggunakan model Pasopati guys. Nah, ini tempat pemrosesan yang sebenarnya dari miniatur tadi. Nanti kita bakal ada di sana tuh guys. Kita bakal lihat lebih dekat lagi. So, stay tune ya. Sebelumnya kalian udah tahu kan kalau air lindi itu berbahaya? Kira-kira kenapa ya? Itu semua karena
Air lindi mengandung konsentrasi senyawa organik maupun senyawa anorganik tinggi yang terbentuk dalam landfill atau pemrosesan sampah di awal tadi guys. Lindi dari TPA juga dapat mempengaruhi kesehatan, mencemari lingkungan, dan biota perairan karena dalam lindi selain mengandung senyawa organik dan anorganik, terdapat juga berbagai bakteri patogen. Selain itu juga mengandung amoniak, timbal, dan mikroba parasit seperti kutu air. Nah, makanya guys, untuk mengurangi kadar bahayanya, cairan tersebut harus diolah dan diketahui kualitasnya sebelum dibuang ke lingkungan. Oh iya guys, kalian salfok nggak sama tanaman yang satu ini? Kira-kira namanya apa ya? Nah, namanya ekor kucing atau nama latinnya Tipa latifolia, yaitu tanaman yang memiliki peranan penting bagi lingkungan, khususnya dalam menanggulangi pencemaran yang digunakan dalam metode penjernihan air, karena ekor kucing memiliki sistem perakaran yang banyak dan kuat, serta dapat membantu menstabilisasi sungai dengan menyerap zat organik dan fosfat, serta membatasi erosi tanah. Nah, proses selanjutnya kita bakal kemana nih guys? Nah, bener banget. Hasil dari gas metana bisa digunakan untuk sauna loh guys. Nah, ini nih salah satu contohnya. Seru banget kan? Dan kerennya sauna ini ada di dalam TPA Manggar. Gimana tadi rasanya sauna? Panas tapi seru ya, dan pernapasan kita jadi lebih atau lebih ya, karena tadi bawain sampah sih jadinya sekarang lebih segar dan lebih lancar banget. Ternyata sauna tadi kunjungan terakhir kita di TPA Manggar. Nah, semoga kita semua sebagai young environment atau yang muda yang peduli lingkungan bisa melanjutkan perjuangan dari TPA Sampah Manggar. Sebelum kita ke tempat selanjutnya, kita isi perut dulu guys. Selamat makan! Dan inilah dia perjalanan kita selanjutnya. Melewati pantai, ada pelabuhan juga. Terus di sisi kanannya sebenarnya ada hutan gitu guys. Gak cuma menikmati perjalanan aja guys. Selain itu kita juga banyak diceritakan oleh Kak Sony tentang Kalimantan Timur, terutama tentang hutan. Dan karena perjalanannya cukup jauh, jadi kita menikmatinya nih guys dengan cara karaoke bersama-sama. Nah, pas hari ini juga ada yang ulang tahun loh, namanya Kak Riyandi. Happy birthday Kak! And yep, sampailah kita ke hutan mangrove. Untuk bisa ke sini kita harus masuk ke perumahan dulu guys. Dan ini dari luar aja kita udah sangat-sangat, gak sabar banget gak sih? Iya guys, gak sabar banget untuk mengenal lebih dekat dengan si mangrove ini. Dan ini salah satu penghargaan Kalpataru, yaitu penghargaan tertinggi pelestarian lingkungan di Indonesia yang didapatkan oleh Bapak Agus Bey. Nah, sekarang kalian udah tahu belum fakta unik tentang mangrove? Hah? Belum? Lemah. Sini-sini aku kasih tahu. Jadi, mangrove adalah tumbuhan yang tak mengenal musim. Ia akan tumbuh meski musim kemarau atau musim hujan. Meski begitu, ia tetap mampu tumbuh subur dan tinggi. Ia hanya mengandalkan pasang surut air laut. Dan kenapa sih mangrove itu penting ditanam atau dilestarikan? Nah, secara lingkungan, ekosistem mangrove mempunyai peran besar, seperti tempat pembiakan benih-benih ikan, udang, dan kerang dari lepas pantai. Juga sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup, serta menurunkan kandungan gas karbon dioksida atau CO2 di udara, dan juga bahan-bahan pencemar di perairan, rawa pantai. Gitu teman-teman, jangan lupa ya. Nah sekarang kita langsung aja cus menanam mangrove. Ini lagi dijelasin sama Pak Agus Bey. Jadi dicelupkannya tidak melebihi daripada batas yang ada. Ya, memang sengaja saya buat. Nah, ini jenisnya di Sokora atas sampai selatan tidak boleh lebih daripada ini. Boleh sini, boleh mendekat Kita akan bahas kembali ya. Dan ini dokumentasi kita selama menanam. Banyak kenangan banget nih.
Dan yap, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Dan di sini aku dan teman-teman udah naik perahu yang udah ada mesinnya gitu guys. Dan aku lupa banget ini namanya kapal apa spesifiknya. Perjalanan kali ini dari ngeliat mangrove, sekarang kita mau ngeliat bekantan, yaitu hewan khas endemik Kalimantan guys. Kalian udah tahu belum apa sih hewan bekantan itu? Atau bekantan itu sama nggak ya sama monyet? Atau apa gitu ya? Nah, sini. Bekantan atau Nasalis larvatus merupakan spesies endemik yang mendiami hutan bakau atau mangrove di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan, bekantan dikenal juga dengan nama kera Belanda, pika, bahara bentangan, rasaeng, dan kahau. Bekantan dicirikan oleh bentuk hidungnya yang unik, sehingga mudah dikenal di antara primata lainnya. Bekantan merupakan satwa arboreal atau hidup di pohon. Selain itu, bekantan juga perenang ulung karena di bagian telapak kakinya memiliki selaput kulit seperti pada katak, sehingga memudahkan bekantan untuk menyeberang sungai. Bekantan tersebar luas di hutan-hutan sekitar muara atau pinggiran di Sungai Kalimantan. Namun, karena pengaruh deforestasi, bekantan pun mulai jarang terlihat atau terancam punah. Jadi aku, kamu, dan kita pasti nggak mau kan hal ini sampai terjadi. Jadi ayo kita sama-sama melindungi hewan khas endemik dari Kalimantan satu ini. Dan yap, selanjutnya kita makan malam guys. Di sini menunya seafood lagi. Dan tau gak sih, tiba-tiba aku TS. Sumpah bikin nangis dan panik banget gak sih guys? Dan untungnya aku gak sendirian guys gitu. Ternyata ada Kak Riyandi sama Pamela yang ada deadline-an. Dan karena hari ini padat banget, jadi aku gak sempet videoin pas di hotel. Jadi ini langsung aja ke hari besokannya. Kita udah ada di Hutan Lindung Sungai Wen atau disebut HLSW. Yap, pasti tahu dong kalau ke hutan mau ngapain. Pastinya kita mau trekking guys. Dan kalau kata Kak Sony, perjalanan ke hutan itu sama dengan perjalanan ke masa lalu Indonesia. Dan yap, bener banget, I feel it too much. Karena di hutan ini udah ada dari zaman kerajaan Kutai guys. Jadi hutan ini bisa dibilang sebagai saksi hidupnya perjalanan atau perjuangan bangsa Indonesia guys. Dan di sini aku pakai boot karena sepatu aku tuh udah hancur pas di mangrove kemarin, dan akhirnya aku pakai sendal pas ke sana. Tapi langsung diminta ganti gitu guys. Jadi aku ganti deh. Oh iya guys, balik ke hutan lindung Sungai Wen yang mana sudah ada dari zaman kerajaan Kutai, yaitu dari tahun 1934 sebelum Indonesia merdeka. Nah, HLSW ini memiliki fungsi dan nilai ekosistemnya, yaitu sebagai tangkapan air. FYI, hutan ini memiliki 2 aliran sungai yang menjadi daerah tangkapan air. Yang kedua, sebagai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, laboratorium hidup. Dan yang keempat, wisata alam dan pendidikan. Dan juga bisa dijadikan sumber air bersih. Dan tentunya masih banyak lagi fungsi, manfaat yang bisa diambil dari hutan lindung ini guys. Dan kalian pernah lihat gak semut jumbo yang sebesar kelingking manusia? Wah, iya emang sebesar itu guys. Jadi di HLSW ini ada semut yang namanya Dinomyrmex gigas, yaitu semut jumbo penghuni hutan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oh iya, ada salah satu spesies yang aku inget banget sampai saat ini, yaitu di HLSW ini ada salah satu spesies pohon ficus atau beringin yang lengkap loh. Dan tahu nggak sih, pohon ficus atau beringin ini merupakan salah satu pohon yang disebutkan di 5 kitab agama yang berbeda. Dan tentunya masih banyak spesies lagi guys, nggak cuma tanaman, pohon, atau bunga-bungaan, tapi juga ada hewan-hewan yang jadi khas endemiknya Pulau Kalimantan. Jujur, kalau bahas tentang hutan gak akan ada habisnya. Maka dari itu, ini semua menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikan hutan agar dapat kita ceritakan kembali ke anak cucu kita nanti. Oh iya, kalian udah tahu kan kalau Pulau Kalimantan itu memiliki potensi tambang terbesar di Indonesia.
Kira-kira kenapa ya? Yaitu karena Kalimantan merupakan wilayah kawasan hutan lebat dan berpopulasi hewan yang cukup banyak. Maka dari itu, sangat memungkinkan sekali terjadinya pembusukan yang akan menjadi batu bara, teman-teman. Dan for the first time, aku megang batu bara nih guys. Akhirnya nggak cuma lihat dari buku. Oh iya guys, aku lupa banget kalau misalnya ini merupakan proses kita untuk masuk ke kunjungan selanjutnya. Kalian mau tahu nggak kita bakal ketemu apa, siapa, dan gimana sih keseruan kita? So, stay tune ya. Hi, this is my adventure and our adventure because my teman-teman with Natasha, with Pamela, with February, with Aung, Zahra, Chandrina, and Kak Arda. Di sini kita sedang menaiki mobil untuk menuju trek yang sangat luar biasa sekali. Dalamnya itu sedalam-dalamnya cintaku padamu. Ini tenang aja. Wah, maafin banget guys iklannya. Ini teman-teman aku yang ambiar, tapi bener-bener deh, serius ini nggak bohong. Kalau seru banget dan bikin kangen. Pokoknya I miss you guys. And yep guys, seperti yang kalian lihat, walaupun kita terombang-ambing sana-sini, mental sana, mental sini, tapi ini menjadi perjalanan yang nggak bisa aku lupain. Dan mungkin teman-teman yang lainnya juga nggak bisa ngelupain ini. Tuan untuk kita guys, kita sedang berada di situasi yang sangat mencekam di sini guys. And yap, akhirnya kita sampai juga. Di sini udah ada Kak Tony, MC kondang kita. Sayap, ini dia pemandangannya pas kita udah sampai guys. Seru banget kan, kayak masih asri gitu, dingin, sejuk. Terus ada suara-suara burung. Aduh, pokoknya seru pol deh. Oh iya, karena saking serunya aku lupa sebutin ini nama tempatnya apa. Jadi ini itu namanya Bos F, yaitu Borneo Orangutan Survival Foundation. Salah satu tempat rehabilitasi orangutan di Kalimantan guys. Kira-kira orangutan ini ngapain ya direhabilitasi? Jadi orangutan yang direhabilitasi itu sama dengan disekolahkan. Nanti mereka akan belajar cara bertahan hidup, mendapatkan makanan, suka dengan lawan jenisnya, memiliki anak, berlindung, dan masih banyak lagi. And salah satu keunikan orangutan menurut aku yaitu orangutan memiliki DNA yang mirip dengan manusia, yaitu sebesar 97%. Dan kenapa sih orangutan ini menjadi penting bagi ekosistem? Karena dengan biji-bijian yang dikeluarkan oleh orangutan akan menumbuhkan satu pohon yang mana akan sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai makhluk hidup. So, mari kita kawal terus untuk melindungi orangutan. And next, di Bos F nggak cuma ada orangutan loh guys, tetapi ada juga beruang madu atau disebut sun bear. FYI, kota Balikpapan dikenal dengan sebutan Bumi Manuntung yang artinya beruang madu. Hewan menggemaskan ini menjadi maskot Balikpapan sejak tahun 2002 loh guys. Namun sayangnya, saat ini beruang madu juga terancam punah karena perusakan hutan hujan tropis seperti penebangan liar dan alih fungsi hutan. Berkurangnya habitat beruang madu juga karena pertambangan batu bara, dan kebakaran hutan juga menjadi ancaman serius untuk populasi beruang madu. Jadi masih banyak loh teman-teman hewan-hewan yang perlu kita lindungi. And yap, last but not least, aku pengen cerita sedikit kalau ini menjadi perjalananku yang pertama ke Balikpapan, menjadi perjalanan yang sangat menyadarkan kita sebagai manusia juga memiliki tanggung jawab atas alam yang ditempatinya. Hidup di alam, mencari makan dari alam, bekerja melalui alam, dan mati kembali ke alam, tapi kenapa kita masih seolah-olah buta dengan keadaan saat ini? Di mana hewan dan tumbuhan sangat membutuhkan kita untuk melindunginya. Ini bukan tugas 1-2 tahun, tapi ini menjadi tanggung jawab kita seumur hidup. Jika tak jaga dan lindungi alam seisinya, maka bersiaplah terima akibatnya. Jika lampu mulai redup, bagaimana bisa hidup? Jika ingin merasakan hidup, mari menjaga lingkungan hidup. Saya Chandrina sebagai Young Environment. Kapan-kapan lagi. Terima kasih.